Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita jumpa dalam program pelayanan yang pada kali ini saya akan membuat program pelayanan yang lain. Kali ini saya akan memulai sebuah program pelayanan pengenalan akan Alkitab. Jadi di sini kita akan belajar tentang Alkitab, yaitu mulai dari kita menggali kitab demi kitab. Jadi ada pengenalan kitab demi kitab yang ada di dalam Alkitab yang kita miliki. Jadi ini bukan program pelayanan merenungkan firman, tetapi ini sebuah pelajaran dan pengenalan umum dari Alkitab. Nah, pada kali ini saya akan memberikan pengantar umum saja. Nanti pada konten-konten berikutnya kita akan membahas kitab demi kitab ya. Jadi mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan ini akan memakan beberapa video konten berikutnya ya. Nah, kali ini saya akan membagikan sedikit ya pengantar umum tentang Alkitab, karena saya ingin memberikan informasi, pengetahuan atau wawasan bagi orang-orang Kristen di kalangan kaum awam. Jadi ini mungkin konsumsinya untuk orang-orang Kristen kaum awam yang tidak memiliki pengalaman pendidikan sekolah Alkitab atau sekolah teologia. Jadi saya mau membagi ini untuk kalangan awam ya, atau mungkin mereka yang belum mengenal Alkitab secara umum. Dan saya tidak memberikan materi doktrin Alkitab, tidak, tapi ini hanya sekedar memberikan pengetahuan umum saja tentang Alkitab yang kita miliki. Nah, puji Tuhan. Saya memberikan catatan beberapa hal tentang Alkitab yang kita miliki ya. Kalau secara etimologi atau secara akar kata penggunaan kata Alkitab, ya, Alkitab ini kalau dalam bahasa Inggris disebut Bible, yang berasal dari bahasa Greka, yaitu Biblia atau kitab-kitab, yang artinya kitab-kitab yang diakui sebagai kanon oleh gereja-gereja Kristen. Ya, jadi Alkitab ini adalah sebuah buku yang melewati proses kanonisasi, dan ini diakui dan diterima oleh semua gereja. Nah, kenapa dalam bahasa Indonesia menggunakan kata Alkitab? Ya, saya memiliki catatan literatur bahwa penggunaan kata Alkitab dalam bahasa Indonesia ini adalah sebuah kata yang merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu kata sandang al dan kitab. Jadi Alkitab ini adalah sebuah kata atau sebutan yang diserap dari bahasa Arab, yaitu al dan kitab, yang artinya kitab suci, ya, kitab di atas segala kitab. Nah, itu dari segi pengertian etimologinya. Nah, saudara, tentu sebagai orang-orang Kristen kita pasti memiliki Alkitab. Setiap kita pribadi pasti di rumah itu memiliki
Alkitab masing-masing. Ya, karena kita banyak sarana ya untuk memiliki Alkitab ini. Nah, Alkitab yang kita miliki ini hadir dalam beberapa media. Nah, tentu yang banyak atau yang umum dimiliki oleh orang-orang Kristen yaitu Alkitab dalam bentuk media cetak atau buku. Ya, atau buku. Sini saya memiliki Alkitab ya dalam bentuk buku. Tetapi dengan kemajuan teknologi dan di era modernisasi saat ini, sepertinya saya melihat banyak orang mulai meninggalkan media ini. Ya, mungkin karena masalah kepraktisan ya. Saya juga memiliki Alkitab dalam bentuk media yang lain yaitu media elektronik. Saya memiliki tab dan di dalam tab ini ada aplikasi Alkitab. Nah, ini salah satu juga bentuk media. Ya. Jadi Alkitab yang kita miliki sekarang ini hadir dalam bentuk media elektronik yaitu dalam bentuk aplikasi dan mungkin itu banyak terpasang di handphone, di tab atau di komputer atau di laptop. Nah, itu media-media yang hadir saat ini dan mempermudah kita memiliki Alkitab. Nah, tentu di zaman sekarang ini ada banyak sekali terjemahan-terjemahan Alkitab. Dan Alkitab yang kita miliki ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bahkan di Indonesia sendiri, di negara kita ini, Alkitab sudah hadir dalam bentuk bahasa-bahasa daerah yang dimiliki oleh setiap daerah atau provinsi. Jadi sudah ada Alkitab-Alkitab dalam terjemahan bahasa daerah masing-masing. Nah, kalau kita melihat Alkitab ini secara umum, saudara bisa melihat isinya bahwa Alkitab ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mengapa ada Perjanjian Lama dan mengapa ada Perjanjian Baru? Ya, ini mungkin jadi pertanyaan umum kita bagi kaum awam. Kenapa ada Perjanjian Lama dan kenapa ada Perjanjian Baru? Ya, jadi dalam Alkitab itu terbagi dua kelompok kitab-kitab, yaitu kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, ini bukan menyatakan sebuah sifat. Kenapa ada yang lama dan kenapa yang ada yang baru. Bukan berarti dengan adanya yang baru kemudian yang lama sudah tidak berarti lagi, ya. Ini bukan sebuah sifat dengan menggunakan kata lama, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bukan seperti itu maksud dari pengelompokan kitab ini. Tetapi kehadiran pengelompokan kitab-kitab ini yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini adalah sebuah kelompok kitab yang ditulis menurut waktu. Ya, jadi ini pengelompokan kitab-kitab ini lebih kepada pembagian waktu penulisan. Jadi kalau kelompok kitab Perjanjian Lama itu ditulis pada tahun sebelum Masehi. Nah, dengan jangka waktu yang lama, ya, sekitar 2000 tahun penulisan kelompok kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Baru ini ditulis sesudah Masehi. Jadi ini makna umumnya, ya, pengertian umumnya dari pengelompokan kitab-kitab yang ada, di mana terdiri dari dua kelompok kitab, yaitu Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru. Dan ini tidak bermakna sifat ya, yang artinya kalau sudah ada yang baru kemudian lama tidak baik dan yang baru lebih baik, bukan demikian ya. Jadi ini hanya pengelompokan waktu penulisan. Nah, sekarang kita melihat jumlah kitab ya. Ada berapa jumlah kitab dalam Alkitab? Memang ini biasanya menjadi pertanyaan ya, anak-anak, bahkan pemuda-pemuda, remaja-remaja. Ada berapa jumlah kitab dalam Alkitab? Memang kalau ditanya ini pertanyaan ini tidak ada jawaban yang seragam, karena tergantung siapa atau kepada siapa pertanyaan ini akan ditanya ya. Jadi kalau kita bertanya kepada golongan Kristen Protestan, maka akan berbeda jawabannya dengan golongan Kristen Katolik atau kaum Katolik. Karena kedua agama ini memiliki jumlah kitab yang berbeda. Nah, tentu saya memegang Alkitab dari golongan Kristen Protestan. Ya, jadi kalau dalam Alkitab yang saya miliki, Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab. Dan dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti pada konten berikutnya kita akan bahas kitab demi kitab. Kemudian Perjanjian Baru itu terdiri dari 27 kitab. Nah, jadi semuanya kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab ini itu terdiri dari 66 kitab. Nah, ini luar biasa ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa penulis kitab-kitab ini? Ya. Jadi Alkitab terdiri dari 66 kitab, dan pertanyaannya, siapa yang menjadi penulis dari kitab-kitab ini? Jadi saya punya literatur seperti ini dari berbagai kalangan dan latar belakang ya, bahwa penulis kitab-kitab ini adalah orang-orang yang memang terlibat langsung dalam sejarah dari kitab-kitab yang ada. Jadi penulis kitab ini adalah orang-orang yang memiliki latar belakang dan waktu yang berbeda-beda. Dan kalau melihat bahwa penulisan Alkitab ini kurang lebih hampir 2000 tahun waktu atau proses penulisan. Jadi ini sungguh hal yang ajaib. Kenapa? Karena dengan orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, waktu yang berbeda, tapi isi Alkitab ini bisa sama, bisa memiliki hubungan relasi yang saling melengkapi. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau melihat kitab demi kitab tentu ada penulisnya. Yang artinya bahwa setiap kitab-kitab yang ada ditulis oleh orang-orang yang memang menjadi bagian dari sejarah kitab-kitab itu. Jadi diperkirakan ada sekitar 40 orang penulis Alkitab dengan berbagai gaya bahasa dan sastra serta budaya yang dimiliki oleh penulis masing-masing itu. Ya, mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Nah, di sini saya memiliki catatan ya. Mulai yang pertama itu penulisnya adalah Musa. Ya, Musa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi ini
disebut dengan kitab Taurat, ya. Kemudian yang kedua, Yosua. Yosua menulis buku Yosua. Ya, jadi dinamakan dengan kitab Yosua sesuai dengan nama penulisnya. Kemudian Ayub. Ya, ini diperkirakan mungkin ditulis oleh dirinya sendiri. Kemudian Samuel. Ya, Samuel menulis kitab Hakim-Hakim, Rut, dan 1 Samuel. Kemudian Daud, ya, menulis sebagian besar Mazmur dan juga ya sebagian pasal dari 2 Samuel. Kemudian di sini ada anak-anak Korah menulis sebagian atau beberapa pasal dari kitab Mazmur. Kemudian ada kelompok Bani Asaf yang juga menulis beberapa pasal dari kitab Mazmur. Kalau Bani Korah itu menulis beberapa pasal dalam kitab Mazmur itu ada di pasal yang ke-42 dari kitab Mazmur, kemudian pasal ke-44 sampai ke-49. Kemudian pasal 84 sampai 85 dan pasal yang ke-87 dari kitab Mazmur. Kemudian dari Bani Asaf juga menulis beberapa pasal dalam kitab Mazmur, yaitu pasal 50, pasal 73 sampai 83. Kemudian ada Heman menulis Mazmur 88. Kemudian di sana ada Etan menulis Mazmur 89. Ya, ini nanti saya akan lebih detail untuk menyampaikannya kitab demi kitab, ya. Kalau mau disampaikan ini terlalu panjang. Ya, saya pikir mungkin ini pengantar awal dari saya untuk saya memulai sebuah program yang baru, yaitu program mengenal Alkitab. Ya, di sana berisi beberapa hal untuk menambah pengetahuan kita dan wawasan kita tentang Alkitab dan penulisannya. Puji Tuhan, demikian dari saya dengan materi yaitu pengantar Alkitab. Kita jumpa pada konten video berikutnya dalam program pelayanan mengenal Alkitab secara umum. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam konten video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.